Halo, selamat sore buat kamu yang lagi dengerin obrolan kita. Suasana sore menjelang buka puasa gini emang paling enak buat nyantai sambil ngobrolin hal yang seru, ya kan? Bener banget. Sore-sore gini pas banget buat kita bedah suatu topik santai, tapi sebenarnya punya makna yang cukup dalam. Nah, dari berbagai sumber yang udah kita kumpulin hari ini, kita bakal melakukan pembahasan mendalam soal satu momen sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar. Momen buka puasa bersama ya? Yap, betul. Di era sekarang, di mana selebritas tuh seolah berlomba-lomba pamer kemewahan, pamer tas miliaran. Tiba-tiba ada satu momen buka puasa bersama seorang bintang besar yang sederhana banget. Dan tokoh utama dalam obrolan kita kali ini adalah Arya Saloka. Ini anomali yang sangat menarik buat dianalisis, jujur aja. Buat kamu yang lagi dengerin nih, pertanyaan utamanya adalah, kenapa ya? Kenapa apanya tuh? Kenapa di tengah budaya flexing atau pamer harta yang super bising ini, kesederhanaan seorang Arya Saloka justru memicu reaksi yang jauh lebih masif dari publik? Apa rahasia karismanya? Nah, itu dia misi kita hari ini. Yuk kita bedah barang-barang secara terperinci. Kita mulai dari bagian paling luar dulu deh, visualnya. Setuju, penampilan fisik dan gestur itu impresi pertama kan? Betul. Dari detail sumber yang kita baca nih, penampilan Arya Saloka hari itu benar-benar nyuri perhatian tanpa harus lebay. Kamu bisa bayangin nggak? Dia datang cuman pakai kemeja putih lengan pendek yang bersih? Sangat kasual ya? Kasual banget. Terus dipadu sama celana jeans biru muda, sepatu putih yang santai, dan rambutnya disisir rapi ke belakang. Kayak ketemu teman lama yang lagi rapi aja ya? Nah, bener. Analogi aku juga gitu. Kayak ketemu teman lama, bukan kayak melihat dewa turun dari kayangan yang nggak bisa disentuh. Tapi, tunggu dulu. Ada yang mengganjal? Ada satu detail penting. Di tangan kirinya ada jam tangan elegan. Bukannya artis besar butuh barang bermerek mencolok biar kelihatan berkelas. Ini poin yang krusial. Iya kan? Kenapa kombinasi sederhana yang ditambah satu jam tangan ini malah bikin Arya Saloka terlihat sangat berwibawa? Nggak kerasa kayak pamer terselubung gitu? Justru disitulah letak kecerdasannya. Kesederhanaan kemeja dan jeans itu menghapus jarak antara idola dan penggemar, tapi jam tangan dan rambut rapinya menjaga wibawa. Oh, kayak ngasih sinyal saling menghargai gitu? Tepat banget. Dia seakan bilang, saya setara dengan kalian, tapi saya tetap menghormati acara ini, makanya dia tampil rapi. Masuk akal sih. Ditambah lagi senyum hangatnya pas nyapa penggemar satu persatu ya. Nah, senyum itu yang menciptakan kedekatan emosional. Karisma sejati dari seorang Arya Saloka di sini terbukti nggak datang dari label harga bajunya, Benar-benar. tapi dari rasa hormat dan sikap ramah yang dia tunjukin secara langsung ke orang-orang di sekitarnya. Wah, visualnya aja udah dalam banget maknanya. Tapi visual kan ada batas waktunya ya. Baju putih lama-lama ya dilihatnya biasa aja. Makanya, yang lebih berdampak itu justru pas acara masuk ke sesi selanjutnya. Sesi tanya jawab setelah buka puasa. Ini nih, sumber kita nyatet banget detail soal obrolan mereka. Kita pindah dari apa yang terlihat ke apa yang dibicarain. Apa aja tuh poin utamanya? Dia malah cerita tentang proses panjangnya merintis dunia akting. Cerita soal penolakan casting berkali-kali, masa-masa sulitnya, dan gimana berjuangnya dia jaga konsistensi di dunia hiburan yang saingannya gila-gilaan. Wow, itu sangat rentan ya? Iya, dan yang bikin aku kaget, dia ceritain itu semua sambil diselingi candaan ringan sampai tertawanya pecah. Kontras banget kan? Sangat kontras dengan image artis papan atas pada umumnya. Makanya aku mau tanya analisis kamu nih. Kita kan sering lihat selebritas cuma dari puncak kesuksesannya aja. Ketika Arya Saloka justru menceritakan kegagalannya dengan santai gitu, ini strategi doang atau murni ketulusan yang bikin penggemar makin ngerasa relate sama dia? Kalau dari kacamata psikologi sosial,
Kerentanan atau vulnerability itu adalah alat komunikasi yang paling kuat yang bisa dipakai seseorang. Alat komunikasi. Maksudnya gimana tuh? Gini, dengan menceritakan masa sulit dan penolakan itu, Arya Saloka sedang memanusiakan dirinya. Dia ngasih lihat ke pendengarnya kalau kesuksesan yang dia punya sekarang itu bukan hadiah instan. Tapi hasil ketahanan mental yang panjang ya? Tepat. Dan fakta bahwa dia bisa menyelipkan candaan, bahkan sampai tertawa pecah pas nginget masa lalunya, itu jadi bukti kuat. Bukti kalau dia udah move on. Bukti kalau dia udah berdamai sepenuhnya sama masa lalunya. Hal ini bikin audiens merasa sangat dihargai. Oh, karena mereka ngerasa diajak masuk ke ruang pribadi yang eksklusif ya? Bener banget. Diajak masuk ke ruang emosionalnya. Penggemar nggak cuma jadi penonton, tapi jadi temen curhat. Gila, merinding sih aku bayangin suasana di sana. Kayak batas antara mega bintang dan orang biasa tuh benar-benar lubur. Dan efek dari leburnya batasan ini, nggak cuma berhenti di ruangan itu aja kan? Nah, ini nyambung ke bagian ketiga dari pembahasan kita. Momen keakraban di dunia nyata ini meledak jadi perbincangan hangat banget di media sosial. Efek riak digitalnya positif banget. Coba kamu bacain deh beberapa kutipan netizen dari sumber kita. Pasti seru. Oke, ini wajib banget aku bacain buat kamu yang lagi dengerin. Kutipan pertama nih, panjang banget kayak doa. Silakan. Dia bilang gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Mas Arya Saloka tambah cakep, ganteng, bersih, rapi, fresh. Auranya terpancar karena selalu membasuh dengan air wudhu. Semoga sehat, sukses, dan bahagia selalu. Amin. Itu luar biasa loh komennya. Terus ada lagi yang kasual, Mas Arya ganteng banget sih kamu. Singkat tapi kena ya. Dan yang ketiga, Mas Gan fresh banget sih. Menarik. Sangat menarik. Kan di media sosial yang biasanya isinya, penuh komentar negatif dan julid, respons buat Arya Saloka ini tuh bener-bener kayak oase di padang pasir. Sepakat banget. Apa sih yang bikin ribuan orang bisa sepakat 100% tentang aura positif ini? Kita harus narik lagi ke poin awal analisis kita tadi. Pesona Arya Saloka di mata netizen ini sebenarnya bukan murni karena visualnya aja. Bukan cuma karena ganteng atau rapinya doang. Bukan. Ketampanan fisik itu ibarat layar proyektor aja. Layar putih yang kosong. Analogi yang bagus tuh. Terus proyektornya apa? Proyektornya adalah karakter di dalam dirinya. Sikap rendah hati yang dia proyeksikan secara konsisten itulah yang menembakkan cahaya ke layar putih tadi. Pantesan netizen pakai kata-kata kayak bersih, fresh, dan auranya terpancar. Mereka nangkep proyeksi ketulusannya ya? Betul. Dan ada satu hukum sosiologi yang berlaku di sini. Hukum timbal balik. Gimana tuh cara kerjanya di kasus ini? Ketika seorang artis besar berani meruntuhkan tembok arogansinya secara sadar, maka penggemar dan publik akan merespons dengan cara yang sepadan. Mereka bakal ngasih perlindungan. Yep. Penggemar akan memberikan perlindungan dan dukungan emosional yang jauh lebih kuat. Doa-doa panjang di kolom komentar tadi adalah bentuk benteng perlindungan yang dibangun oleh netizen untuk menjaga idolanya. Wow. Karena Arya Saloka udah ngasih kepercayaannya lewat sikap rentan tadi, publik membalasnya dengan rasa cinta yang sangat tulus. Iya. Interaksi yang sangat sehat kan? Banget. Obrolan kita hari ini bener-bener membuka mata sih. Dari bahas baju sampai ke psikologi massa. Sangat padat dan penuh makna. Jadi buat menyimpulkan pembahasan mendalam kita, aku punya satu kalimat hikmah dari semua sumber yang kita bedah hari ini. Silakan dibagikan ke pendengar kita. Kisah sederhana ini mengingatkan kita bahwa ketulusan seringkali jauh lebih berharga daripada kemewahan. Sosok Arya Saloka membuktikan bahwa popularitas tidak harus membuat seseorang berjarak dari penggemarnya. Justru dengan kerendahan hati, sebuah pencapaian akan semakin dicintai. Kesimpulan yang sangat indah. Nah, buat kamu yang dari tadi udah nemenin obrolan sore kita, jika kamu terinspirasi dari momen hangat ini, jangan lupa dukung terus channel Motivasi David dengan menekan tombol subscribe, like, berikan komentarmu, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Dan sebelum kita benar-benar selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kamu renungkan sendiri di rumah. Wah, apa tuh?
Kita udah melihat bagaimana sikap rendah hati seorang bintang besar bisa menciptakan dampak yang luar biasa. Pertanyaannya untukmu adalah, dalam kehidupan dan karirmu sendiri saat ini, seberapa tebal tembok yang kamu bangun antara dirimu dan orang-orang yang selama ini mendukungmu diam-diam? Pertanyaan yang bikin merinding, tapi wajib banget buat direnungin sambil nunggu azan maghrib nih. Terima kasih udah dengerin obrolan kita kali ini, dan sampai jumpa.